Sutra teratai yang menakjubkan bab 12, Dewa Data. Sunfasyang Sutra Teratai episode 1339 meminjam peristiwa di Istana Naga untuk menampakkan prinsip kebenaran dari pencerahan hakiki. Pergerakan atau diamnya orang-orang suci adalah disesuaikan dengan kapasitas. Mereka mengubah para makhluk dengan menunjukkan ajaran yang memberikan manfaat bagi para makhluk. Sekarang, Buddha meminjam peristiwa bagaimana Manjusri mengubah para makhluk di Istana Naga guna menunjukkan lautan sifat hakiki dan prinsip kebenaran dari pencerahan hakiki. Itu sebabnya datang dari Istana Laut untuk mengikuti persamuhan. Manjusri memiliki kebijaksanaan agung, bagaimana bisa diukur oleh makhluk awam. Kita mesti bersungguh hati. Pergerakan atau diamnya orang suci adalah disesuaikan dengan kapasitas untuk mengubah para makhluk. Tidak lain adalah dengan menunjukkan ajaran yang memberikan manfaat bagi para makhluk. Bodhisattva Manjusri yang pada masa lalu telah mencapai kebuddhaan, dianugerahi gelar kehormatan Buddha Nagaraja. Bahkan pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa juga demikian. Dari 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir sebelum menjadi monastik, beliau juga adalah seorang raja. Sebelum beliau menjadi monastik, dia memiliki 8 orang pangeran. Setelah punya 8 pangeran, raja pun meninggalkan keduniawian dan melatih diri hingga mencapai kebuddhaan. 8 orang pangeran mendengar bahwa ayahanda mereka telah menjadi biksu untuk melatih diri dan telah memperoleh pencerahan yang sempurna, bahwa dia telah tersadarkan akan segala prinsip kebenaran di alam semesta. 8 pangeran ini juga menjadi amat menyukai Buddha Dharma. Mereka pun meninggalkan tata raja dan bersama-sama menjadi monastik. Ketika mereka telah menjadi monastik bersama adalah saat Buddha Chandra Surya Pradipa mulai menebarkan Dharma. Akhirnya, 8 orang pangeran dipercayakan kepada Bodhisattva Varaprabha, yang mana sekarang adalah Bodhisattva Manjusri untuk mendidik mereka. Pangeran yang ke-8 akhirnya mencapai kebuddhaan dan bergelar Buddha Dipankara. Buddha Dipankara juga pernah membimbing Buddha Sakyamuni. Dari sini kita dapat menyimpulkan Bodhisattva Manjusri adalah orang seperti apa. Bodhisattva yang bagaimana? Pada masa yang amat lampau, dia telah mencapai kebuddhaan, sudah mengajari begitu banyak Buddha. Demikian banyak Bodhisattva yang telah mencapai kebuddhaan. Renungkan, Bodhisattva Manjusri saat ini berada di persamuhan Buddha Sakyamuni adalah untuk membantu di persamuhan tersebut. Membantu Buddha Sakyamuni untuk membimbing semua makhluk. Namun, meskipun telah mencapai kebuddhaan di masa lampau, di saat sekarang ini juga adalah sama. Disebut sebagai murid dari Buddha Sakyamuni. Ini adalah karena semua Buddha membabarkan ajaran yang sama. Di antara mereka memiliki prinsip kebenaran yang setara. Mereka saling membantu, karena mereka bersama hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk membimbing dan menyadarkan semua makhluk, untuk mendidik semua makhluk dan saling membantu pencapaian satu sama lain. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita manusia semuanya memiliki perbedaan kelas yang sangat mencolok. Status saya sudah sangat tinggi. Ketika masa jabatan saya telah selesai, saya akan mundur. Tetapi jika ingin saya kembali untuk membantu Anda dan menjadi bawahanmu, saya tidak sanggup melakukannya. Sebelumnya saya adalah atasanmu. Saat ini ingin saya menjadi bawahanmu. Kondisi batin ini tidak sanggup menerima. Orang-orang berkata, orang ini ada di mana? Pernah memegang jabatan apa saja? Saat ini jika mau mempekerjakannya, maka harus memberinya jabatan yang setara dengan yang dimiliki sebelumnya. Seperti itu kita baru bisa memperkerjakannya. Ini adalah konsep pemikiran kebanyakan orang. Lihatlah para orang suci. Bodhisattva Manjusri dahulu juga demikian. Sudah pernah mengajarkan demikian banyak Buddha jika membicarakannya tentang prinsip kebenaran atau tentang perspektif di dunia ini. Coba kita bayangkan. Buddha Dipankara pada kehidupan lampau yang lama sebelumnya pernah mengajarkan Buddha Sakyamuni, juga pernah memberi peramalan kepada Buddha Sakyamuni. Dan saat ini Bodhisattva Manjusri bahkan hadir di bawah singgasana Buddha Sakyamuni dengan status sebagai Bodhisattva. Beliau pernah menjadi guru dari Buddha Dipankara. Sekarang beliau kembali menjadi murid dari Buddha Sakyamuni.
Mari kita semua bayangkan, apakah demikian sesuai dengan prinsip yang ada? Namun inilah prinsipnya. Dengan prinsip inilah seharusnya kehidupan itu terus berputar. Inilah ajaran kendaraan besar. Yang diajarkan dalam ajaran kendaraan besar adalah tentang prinsip. Setiap orang melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip kebenaran ini, kemudian menghayati prinsip kebenaran ini, kemudian menggunakan prinsip ini untuk mengajarkan para makhluk. Ini adalah orang yang telah tercerahkan, sebab dan kondisinya telah matang. Semua orang bersama-sama membantu dia mencapainya. Siklus terus berputar dari kehidupan ke kehidupan. Seperti kita manusia, anak cucu kita sekarang, mungkin saja adalah leluhur kita di masa lalu. Tetapi kita tidak mengerti prinsip kebenaran ini. Ini adalah makhluk awam yang tersesat. Tetapi makhluk suci yang terserahkan dengan sifat kesadaran mereka adalah menggunakan prinsip kebenaran demi membimbing para makhluk. Tanpa halangan dan tanpa kemelekatan. Secara jelas memahami prinsip kebenaran. Setiap orang dapat mencapai kebudaan selama kamu memahami prinsip kebenarannya. Kamu juga adalah Buddha. Setiap orang adalah Buddha. Ini adalah prinsip kebenaran yang jelas. Kita makhluk awam tidak mengetahuinya. Kita mengubah kebaikan menjadi dendam. Kita selalu mengacaukan prinsip moral. Itu karena kebingungan setelah mengalami kelahiran kembali. Seumur hidup hanya dilewati sedemikian saja, lalu menjadi kebingungan dan kacau. Karena itu kita sekarang di dunia, hubungan antara sesama sangat rumit. Kasih dan cinta di masa lalu banyak yang telah berubah menjadi dendam dan benci ini karena kebingungan. Tercerahkan itu tidaklah sama, maka pergerakan atau diamnya orang-orang suci adalah disesuaikan dengan kapasitas. Setiap tindakan, pergerakan atau diamnya mereka adalah disesuaikan dengan kapasitas. Sekarang para makhluk di dunia jahat dipenuhi oleh 5 kekeruhan, sangat keras kepala. Buddha Sakyamuni ingin berada di dunia jahat dipenuhi oleh 5 kekeruhan. Untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, sungguh tidak mudah. Maka diperlukan banyak makhluk suci. Semua orang berkumpul untuk datang membantu. Bukankah Buddha Sakyamuni juga demikian? Jalinan jodohnya matang, menampakkan wujud mencapai kebudaan. Ada Manjusri, ada Avalokitesvara. Di masa lampau adalah Satya, Dharma Jyoti Tathagata, juga berada di dunia ini. Setiap orang melafalkan nama Bodhisattva Avalokitesvara. Avalokitesvara menyemarakkan para makhluk secara luas. Ini juga adalah menampakkan wujud di dunia. Datang untuk membantu di persamuhan. Ini semua adalah orang-orang suci. Setiap pergerakan dan diamnya semua disesuaikan dengan akar kapasitas dan datang ke dunia. Dan datang untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Mengubah para makhluk adalah menyesuaikan dengan jenis makhluk hidup dalam memberikan pengajaran. Jadi, mereka mengubah para makhluk dengan menunjukkan ajaran yang memberikan manfaat bagi para makhluk. Untuk membimbing para makhluk, tidak peduli benda seperti apapun selalu ada mengandung prinsip kebenaran yang sangat banyak. Pohon besar dan rumputan kecil semuanya memiliki prinsip masing-masing. Inilah mengapa Sang Buddha datang ke dunia, mengajarkan kepada kita untuk mengenali semuanya, membuat semua orang sangat memahami, mengerti untuk menghargai segala sesuatu. Terlebih lagi mengetahui hubungan antar manusia. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Namun, jika hanya Buddha Sakyamuni, kekuatannya tidak cukup. Oleh karena itu, butuh para bodhisattva di sekeliling untuk datang membantu. Lihat di dalam kitab sutra, naskah yang membahas tentang Dewadatta, karena ia sangat dalam, Dewadatta memahami prinsip kebenaran. Akan tetapi, memiliki sifat yang keras, sulit untuk ditundukkan. Sangat banyak hal bertentangan dengan Sang Buddha, bertentangan dengan prinsip kebenaran, dia memahami prinsip kebenaran akan tetapi bertindak sebaliknya. Orang yang demikian meskipun mendapatkan balasan karma secara langsung jatuh ke neraka dalam keadaan hidup. Sang Buddha tetap memberikan peramalan kepada dirinya, meramalkan setelah dia mencapai kebudaan. Makhluk yang dibimbing sangatlah banyak. Waktu berdiam di dunia adalah demikian panjang. Hal ini membuat orang merasa prinsip ini, bagaimana membedakan kebaikan dan kejahatan. Keulas asihan Sang Buddha. Khawatir jika ada orang di dalam bab ini menimbulkan rasa curiga. Tidak yakin,
maka akan ada fitnah. Oleh itu saat ini mengandalkan kebijaksanaan Bodhisattva Manjusri, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Bodhisattva Manjusri adalah terunggul di antara para Bodhisattva. Maka beliau datang untuk menunjukkan mengapa Dewadatta mendapatkan peramalan yang besar dari Sang Buddha. Meskipun Bodhisattva Manjusri muncul tidak ingin kembali membahas Dewadatta, akan tetapi beliau ingin membahas bahwa dia datang dari Istana Naga. Karena Sang Buddha mulai membabarkan sutra teratai, Bodhisattva Manjusri berada di tempat. Juga pada saat semua orang timbul keraguan, terdapat Bodhisattva Maitreya, mengundang Bodhisattva Manjusri untuk mengklarifikasi agar batin setiap orang dapat tenang, membangkitkan keyakinan, yaitu pembuka dari bab pendahuluan pada sutra teratai. Hanya Bodhisattva Manjusri yang mampu menjelaskan awal mula dari sebab dan kondisi ini. Tujuan utama sebab dan kondisi ini hanya Bodhisattva Manjusri yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dan setelah itu, pergi kemanakah Bodhisattva Manjusri? Kita tidak mendengar Bodhisattva Manjusri di antaranya. Namun Buddha membabarkan sutra teratai selama 7 atau 8 tahun. Tentu saja para bodhisattva akan pergi kemana-mana untuk membabarkan dharma dan menyadarkan semua makhluk. Mereka harus pergi membimbing semua makhluk. Tempat yang beliau pergi adalah Istana Raja Naga Laut. Lautan besar ini juga berada di dunia Saha, di atas bumi ini. Sehingga Bodhisattva Manjusri dia juga masih berada di dunia Saha. Selama waktu ini dia sangat leluasa, datang dan pergi dengan leluasa. Ketika sebab dan kondisinya tepat, dia akan sesuai dengan akar kapasitas untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Jika memperkenalkan atau diamnya orang-orang suci, mereka sesuai kapasitas untuk menyadarkan semua makhluk. Sekarang adalah saatnya Buddha memerlukan bantuan untuk memecahkan keraguan semua makhluk. Bodhisattva Manjusri kembali dari Istana Laut untuk datang ke persamuan ini. Persamuan di puncak Burung Nasar. Ini adalah meminjam peristiwa bagaimana Manjusri mengubah para makhluk di Istana Naga untuk guna menunjukkan lautan sifat hakiki dan prinsip kebenaran dari pencerahan hakiki. Sehingga datang dari Istana Naga. Ini memiliki makna di dalamnya. Pertama, dia ingin semua orang menghilangkan keraguan mereka, tidak memiliki keraguan, untuk memecahkan keraguan mereka sehingga dia segera muncul pada saat itu. Karena Buddha Prabu Taratna telah datang untuk mendengarkan Dharma. Buddha Sakyamuni demi Buddha Prabu Taratna telah mengumpulkan semua Buddha belahan raga. Artinya semua Dharma dikumpulkan dengan lengkap. Berhubung Dharma telah dikumpulkan dengan lengkap, mengapa dia membabarkan bab Dewadatta? Ini adalah ingin membuat semua orang tahu bahwa Buddha kuno dan sekarang, para Buddha membabarkan ajaran yang sama, yakni Dharma dari keadaan tunggal yang sejati. Kebajikan dan kejahatan adalah setara. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki Buddha. Ini adalah prinsip kebenaran. Namun, ada orang yang berpikir, pelatihan diri memerlukan waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Dewadatta masih sangat jahat. Mengapa Sang Buddha memberikan peramalan kepadanya sekarang? Untuk dapat menghapus keraguan ini sangat susah. Maka, prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal Dharma yang halus dan menakjubkan ini, kita makhluk awam tidak mampu memahaminya secara tuntas dalam waktu sekejap. Oleh karena itu, maka Bodhisattva Manjusri datang dari Istana Raja Naga Laut pada waktu yang tepat menggunakan masalah dan fenomena. Dengan masalah dan fenomena untuk menjelaskan sehingga keraguan semua orang dapat terhapus. Dengan ini menunjukkan bahwa aku datang dari samudra. Di dalam laut ada makhluk hidup yang demikian. Aku pergi ke sana membabarkan Dharma. Aku telah membimbing dan menyadarkan banyak makhluk. Kemarin kita sudah melihat bunga teratai yang muncul dari Istana Naga Laut. Di atas kelopak bunga teratai duduk seorang bodhisattva. Satu persatu mereka datang ke persamuhan. Ini menunjukkan sifat lautan. Stupa mustika menunjukkan setiap orang memiliki stupa di puncak Burung Nasar. Saat ini pada ajaran kendaraan tunggal yang agung, berhubung Buddha telah mengumpulkan para Buddha belahan raga. Dharma menakjubkan dari kendaraan tunggal dan agung ini seharusnya kita semuanya sudah sangat jelas. Dewadatta, di antara kebajikan dan kejahatan terdapat sebuah sifat yaitu sifat hakiki yang demikian adanya.
Kandungan di dalam sifat hakiki yang demikian adanya adalah mencapai kebudaan, yaitu sifat Buddha. Ini untuk membuat semua orang lebih mengerti bahwa dia memiliki keistimewaan khusus, yaitu dia tidak meninggalkan dharma dari kehidupan demi kehidupan. Karena dia selalu mendengarkan dharma, hanya saja tidak berjalan sesuai dengan dharma. Dia mengetahui prinsip kebenaran, tetapi dia bertindak bertentangan dengan prinsip kebenaran, sekiranya dia dapat berubah dari bertentangan dengan prinsip kebenaran. Segala prinsip kebenaran sudah ada di dalam dirinya. Ini sebabnya mengapa kita para makhluk harus melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Apakah kerisauan dan kegelapan batin ini begitu susah dilenyapkan? Sangat mudah. Ini adalah naskah sutra selanjutnya, yaitu Bodhisattva Manjusri datang membawa informasi dari istana laut. Jadi, ini untuk membuat kita mengerti tentang lautan sifat hakiki ini. Maka, guna menunjukkan lautan sifat hakiki dan prinsip kebenaran dari pencerahan hakiki, itu sebabnya datang dari istana laut untuk mengikuti persamuhan. Prinsip kebenaran ini dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang seharusnya sangat jelas. Buddha kuno datang, belahan raga Buddha Sakyamuni berkumpul, baik dan jahat terungkap jelas di tempat ini. Orang jahat juga dapat mencapai kebudaan. Prinsip kebenaran ini. Jadi, ada orang yang tidak dapat memahaminya. Prinsip kebenaran dari pencerahan hakiki ini, oleh karena itu Bodhisattva Manjusri datang dari istana laut, membawanya untuk mengikuti persamuhan ini. Manjusri memiliki kebijaksanaan agung. Bagaimana bisa diukur oleh makhluk awam? Kebijaksanaannya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh makhluk awam, bukan sesuatu yang bisa kita ukur. Dalam bab pendahuluan, Manjusri hadir dalam persamuhan. Kenapa sekarang disebutkan kalau dia datang dari dalam samudra? Istana naga masih berada di dunia saha, dekat dengan puncak burung nasar. Jadi tidak dikatakan dia pergi kemana. Lagi pula, pergerakan atau diamnya orang-orang suci adalah disesuaikan dengan kapasitas. Mereka menampakkan ajaran sementara dan ajaran sejati, dua pintu dari pokok dan jejak. Istana naga menunjukkan lautan sifat hakiki dan pencerahan hakiki. Stupa mustika menunjukkan lahan batin yang sari semula ada. Prinsip kebenaran dan jalan dari Buddha kuno dan Buddha sekarang adalah sama. Manjusri dan Pragnakuta berdua menampakkan kebenaran yang menakjubkan. Jadi di bab pendahuluan, Bodhisattva Manjusri hadir dalam persamuhan. Pada saat ini mengapa mengatakan bahwa datang dari dalam samudra? Karena istana naga masih berada di dunia saha, dekat dengan puncak burung nasar. Jadi tidak dikatakan dia pergi kemana. Karena Bodhisattva Manjusri telah datang ke dunia saha adalah untuk membantu Buddha Sakyamuni untuk membimbing para makhluk. Buddha Sakyamuni membabarkan dharma di puncak burung nasar. Bodhisattva Manjusri pergi ke dalam samudra untuk mengajarkan dan menyadarkan para makhluk. Sama-sama berada di dunia saha, mengapa bisa mengatakan pergi dan datang? Lalu, tidak dia katakan dia pergi kemana. Terutama pergerakan atau diamnya orang-orang suci adalah disesuaikan dengan kapasitas. Para orang suci bergerak atau diam adalah menyesuaikan dengan segala sesuatu di dunia. Yang kapasitasnya sudah matang, dia akan menemui dan mengajar. Ini adalah para orang suci yang datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Bukan hanya Buddha Sakyamuni. Para bodhisattva di sekeliling yang memiliki kapasitas besar, bodhisattva yang memiliki jana-jana yang besar di dunia. Mereka menampakkan ajaran sementara dan ajaran sejati, dua dari pintu pokok dan jejak. Di saat ini menampakkan ajaran sementara dan ajaran sejati. Ajaran sementara yaitu metode terampil. Ajaran sejati yaitu kendaraan tunggal yang sejati. Ini adalah bodhisattva yang membantu sang makhluk untuk mengajarkan dan menyadarkan para makhluk. Jejak adalah hal. Dengan demikian, Bodhisattva Manjusri juga adalah seorang yang juga dilahirkan di era yang sama dengan Buddha Sakyamuni. Untuk membimbing para makhluk juga memiliki wujud. Membimbing orang, membabarkan dharma juga memiliki masalah, memiliki wujud. Ini disebut pintu jejak. Ini disebut metode terampil. Pintu pokok adalah prinsip kebenaran. Ini terus dikatakan, dia membawa mereka masuk dari pintu terampil ataupun masuk dari pintu sejati. Inilah para Buddha dan Bodhisattva, metode untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk di dunia. Jadi, Istana Naga menunjukkan lautan sifat hakiki dan pencerahan hakiki.
Istana naga yaitu untuk menunjukkan setiap orang pada dasarnya memiliki lautan pencerahan yang sedemikian adanya. Istana naga melambangkan lautan sifat hakiki, adalah merupakan pencerahan hakiki dari semua orang. Semua orang memiliki sifat hakiki, jadi stupa mestika menunjukkan lahan batin yang dari semula ada. Lahan batin, setiap orang memiliki stupa puncak burung nasar. Stupa adalah sebuah perumpamaan. Kita setiap orang memiliki lahan batin yang dari semula ada. Jadi, prinsip kebenaran dan jalan dari Buddha kuno dan Buddha sekarang adalah sama. Buddha Prabhutaratna di zaman kuno, Buddha Sakyamuni di zaman kita sekarang. Prinsip kebenarannya selalu sama. Disebut juga semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Manjusri dan Pratnakuta berdua menampakkan kebenaran yang menakjubkan. Kedua bodhisattva di persamuan ini pada saat mau mulai menunjukkan prinsip kebenaran yang paling menakjubkan. Selanjutnya yaitu pertemuan antara kedua bodhisattva ini. Ketika akan mulai berdialog, ketika akan menunjukkan prinsip kebenaran ini. Jadi selanjutnya, masih memiliki sepenggal naskah sutra yang sangat panjang, yaitu untuk menunjukkan prinsip kebenaran sejati dari kendaraan besar. Di naskah sutra sebelumnya, kita ada mengatakan bahwa pada ketika itu Manjusri duduk di atas bunga teratai berdaun 1000 sebesar roda kereta. Para bodhisattva yang mendampinginya juga duduk di atas bunga teratai mustika, muncul sendirinya dari istana naga sagara di dalam samudra. Bodhisattva Manjusri kembali ke perseremuhan puncak burung nasar. Dia tidak sendirian, namun bersama dengan sekelompok bodhisattva. Mereka muncul dari samudra di atas bunga teratai berdaun 1000. Demikianlah muncul dari samudra, kemudian dari tengah angkasa perlahan-lahan melayang. Selanjutnya Nansakasrota mengatakan, mereka naik ke angkasa. Mereka muncul dari samudra lalu naik ke angkasa. Jadi, mereka naik ke angkasa dan pergi menuju puncak burung nasar. Turun dari bunga teratai, mereka pergi ke hadapan para Buddha dan memberi penghormatan dengan menempatkan kepala di kaki dari kedua bagawan. Bunga teratai ini telah muncul dari samudra dan terus naik sampai mereka melayang di angkasa. Demikianlah dari angkasa perlahan-lahan menuju puncak burung nasar, datang ke tempat di mana Sang Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Maka dikatakan mereka naik ke angkasa dan pergi menuju puncak burung nasar. Masing-masing menggunakan kekuatan gaib untuk naik ke angkasa dan perlahan-lahan pergi menuju puncak burung nasar, di mana Sakyamuni berada. Sehingga turun dari bunga teratai, mereka pergi ke hadapan para Buddha dan memberi penghormatan dengan menempatkan kepala di kaki dari kedua bagawan. Manjusri dan para bodhisattva lainnya turun dari podium bunga teratai dan pergi ke hadapan kedua bagawan. Adalah Tathagata Prabhutaratna dan Tathagata Sakyamuni, sebab kedua bagawan sekarang sedang duduk bersama di dalam stupa Prabhutaratna. Ini pemandangan yang sangat indah. Ada begitu banyak bunga teratai, podium bunga teratai. Satu demi satu bodhisattva turun dari angkasa ke puncak burung nasar. Turun dari podium bunga teratai, pergi ke hadapan Buddha bersujud ke kaki Buddha, yaitu memberi penghormatan pada kaki dari kedua bagawan. Semua orang seharusnya masih ingat, Buddha Sakyamuni membuka pintu stupa. Begitu pintu stupa terbuka, Buddha Prabhutaratna memberikannya tempat duduk. Memberikan setengah tempat duduknya kepada Buddha Sakyamuni. Setelah Buddha Sakyamuni duduk, Buddha Prabhutaratna memanggil Buddha Sakyamuni segera membabarkan sutra. Saya datang untuk mendengarkan sutra, Anda sekarang sedang membabarkan sutra. Jadi saya datang. Ayo duduk di sini, cepat lanjut babarkan. Jadi Buddha Sakyamuni berada di dalam stupa membabarkan bab Dewadatta. Naskah sutra di bagian ini, kedua Buddha berada di dalam stupa mustika. Juga boleh dikatakan Buddha kuno datang untuk memberi kesaksian ajaran kendaraan besar. Betapa menakjubkan. Jadi sekarang merasa Dewadatta sudah menerima peramalan. Bodhisattva Pratnakuta mulai mengingatkan Buddha Prabhutaratna, sebaiknya kita harus kembali. Buddha Sakyamuni mulai membujuk orang untuk tinggal karena prinsip kebenaran sejati dari pintu pokok ajaran kendaraan besar masih belum dipahami oleh semua orang.
Kita harus dengan segera meminjam manfaat dari sebab dan kondisi Bodhisattva Manjusri. Harus dengan segera menjelaskan intisari dari ajaran kendaraan besar ini. Yang terpenting adalah membuat semua orang memahaminya. Jadi beliau membujuk Bodhisattva Pragnakuta untuk tinggal. Tunggu sebentar. Ada seorang Bodhisattva Manjusri yang berasal dari dunia saha akan segera kembali. Kalian boleh bertemu dan berbincang. Engkau sekalian bisa saling bertemu. Pada saat itu bunga teratai mulai bermunculan, perlahan-lahan sampai di puncak burung nasar dan mendarat. Kondisi seperti ini sangat memikat orang. Bodhisattva Pragnakuta melihat dan merasakan ternyata sangat agung. Bodhisattva Manjusri membimbing para makhluk. Kebijaksanaan yang sulit dibayangkan. Jadi mereka mulai menjadi tenang kembali. Apakah hanya Bodhisattva Pragnakuta saja? Masih ada. Di persamuan begitu banyak makhluk yang mendengarkan, sulit untuk dibayangkan. Prinsip kebenaran yang sama. Jadi Tathagata Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni pada saat itu dua bagawan ini masih duduk di dalam stupa mustika. Momen ini masih sama-sama berada di dalam stupa. Dua sosok Tathagata. Tathagata Prabhutaratna memeluk dan membimbing semua Buddha masa lampau, sedangkan Sakyamuni memeluk, membimbing, mengajar, dan mengubah semua makhluk pada masa sekarang dan masa mendatang untuk mencapai kebudayaan. Itu sebabnya dikatakan memberi penghormatan pada kaki dari kedua bagawan. Tathagata Prabhutaratna memeluk dan membimbing semua Buddha masa lampau. Buddha Prabhutaratna telah menjadi Buddha sejak masa lampau. Dia menjadi Buddha karena telah membimbing banyak makhluk, mengajarkan para makhluk untuk mencapai kebudayaan. Oleh karena itu, Tathagata Prabhutaratna dalam ajarannya telah memeluk sangat banyak dan membimbing banyak orang sehingga mereka mencapai kebudayaan. Menjadi Buddha di masa lampau, sedangkan Buddha Sakyamuni adalah memeluk, membimbing, mengajar, dan mengubah semua makhluk pada masa sekarang dan masa mendatang untuk mencapai kebudayaan. Inilah Buddha Sakyamuni, yang dalam kehidupan ke kehidupan mengajar para makhluk di bab-bab sebelumnya. Bab memberikan peramalan. Telah memberi peramalan kepada banyak murid, dari sedikit hingga banyak yang telah diberikan peramalan oleh Buddha. Murid-murid ini kelak akan menjadi Buddha di masa depan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dibimbing oleh Buddha Sakyamuni. Itu sebabnya dikatakan sebagai memberi penghormatan pada kaki dari kedua bagawan. Kedua sosok Buddha ini, yang satu membimbing semua makhluk di masa lampau, yang satunya lagi membimbing di masa sekarang hingga masa mendatang. Tugas belum selesai. Beliau sedang mengajar dan mengubah pada periode waktu yang panjang ini. Di era dunia penuh kekeruhan dan kejahatan, para makhluk yang akan diajari dan diubah oleh Buddha Sakyamuni masih banyak. Kedua bagawan Buddha ini sama-sama tinggal di stupa mustika, duduk di tempat yang sama. Maka Bodhisattva Manjusri begitu turun dari podium bunga teratai segera menuju stupa Buddha untuk memberi penghormatan pada dua bagawan. Bersujud di kaki kedua Buddha, lihatlah pada Bodhisattva Manjusri yang telah meraih begitu banyak pencapaian. Setelah kembali dari tempat lain masih sama bertindak sesuai etika, bersujud di kaki sang Buddha. Etika ini adalah ajaran kendaraan besar yang berarti semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Etika yang setara ini yaitu Buddha yang telah mencapai kebudayaan makhluk suci agung, yang juga memiliki etika makhluk suci agung. Maka naskah sutra berikut mengatakan, sehabis memberikan penghormatan, dia pergi menemui Pragnakuta. Mereka saling menanyakan kabar dan duduk pada satu sisi. Telah mengungkapkan penghormatan tersebut. Setelah memberikan penghormatan adalah sudah melakukan penghormatan. Datang untuk menghormat Sang Buddha, mengungkapkan, saya datang untuk melapor. Saya telah kembali ke puncak burung nasar. Setelah tersebut, beliau pergi ke tempat Bodhisattva Pragnakuta. Beliau mengerti maksud dari Buddha Sakyamuni dikarenakan meminta Bodhisattva Pragnakuta untuk tetap tinggal, ingin bertemu dengan Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri telah kembali sehingga setelah memberi penghormatan pada Sang Buddha, beliau beranjak pergi menuju tempat Bodhisattva Pragnakuta. Mereka saling menanyakan kabar antara Bodhisattva dan Bodhisattva, saling beranjali, saling menyapa dengan penuh sopan santun sehingga disebut mereka saling menanyakan kabar. Maka duduk pada satu sisi. Setelah saling menyapa, lalu semua duduk dengan baik, berbincang-bincang dengan baik.
Oleh karena itu, menghormat Sang Buddha terlebih dahulu, kemudian baru menuju ke tempat Bodhisattva Pragnakuta. Mereka saling menanyakan kabar. Kedua Bodhisattva agung ini masing-masing datang dari tempat yang berbeda dan bertemu di sini. Setelah Manjusri selesai memberi hormat pada Buddha, dia pergi menanyakan kabar pada Pragnakuta dan kemudian duduk. Ini membuka jalinan jodoh untuk serangkaian tanya jawab di bawah ini. Kedua Bodhisattva agung ini masing-masing datang dari tempat yang berbeda dan bertemu di sini. Kedua Bodhisattva ini masing-masing datang dari tempat yang berbeda. Bodhisattva Pragnakuta datang dari tempat Buddha Prabu Taratna, yakni dari penjuru timur dan muncul dari dalam tanah. Tetapi Bodhisattva Manjusri saat itu ada di dunia saha, membantu Buddha mengajar dan mengubah para makhluk. Sekarang ia muncul dari istana laut, jadi mereka datang dari tempat yang berbeda. Yang satu muncul dari dalam tanah, yang satu lagi muncul di istana laut. Jadi mereka datang dari tempat yang berbeda, datang ke persamuan puncak burung nasar di mana mereka dapat bertemu satu sama lain. Sehabis Bodhisattva Manjusri memberi hormat pada para Buddha, ia datang ke hadapan Bodhisattva Pragnakuta dan saling menyapa serta menanyakan kabar. Lalu mereka duduk bersama dan berdialog. Saat itulah mereka mulai akan masuk ke naskah sutra berikut. Manjusri memiliki kebijaksanaan agung. Bagaimana bisa diukur oleh makhluk awam? Dia tidak hadir dalam persamuan ini sebab sedang mengubah para makhluk di samudra. Prinsip juga seharusnya demikian. Para bodhisattva tiada esensi atau karakteristik, tiada penampakan dari pergerakan, pergi atau datang. Mereka pergi ke semua tanah Buddha tanpa pernah bergerak dari tempat semula. Bodhisattva Manjusri, dia tidak hadir dalam persamuan ini sebab sedang mengubah para makhluk di samudra. Prinsip juga sama. Dia dapat berada di tempat itu tanpa disadari oleh orang-orang. Sejak kapan telah sampai di istana Raja Negara Laut untuk membimbing makhluk. Buddha Sakyamuni selama beberapa tahun terus di puncak burung nasar membabarkan sutra teratai. Tetapi Bodhisattva Manjusri telah berkelana ke tempat lain, bahkan dari daratan menuju ke istana laut, untuk membimbing dan mengubah para makhluk. Semua ini dikarenakan kapasitas para makhluk. Jalinan jodoh telah matang untuk membimbing dan mengubahnya. Untuk membimbingnya, datang ke persamuan puncak burung nasar ini. Dan untuk membawa keberhasilan terhadap kapasitas besar ini. Kapasitas besar ini hendak dituntun keluar dari laut supaya orang yang di daratan bisa memahami bodhisattva dari kawasan lain juga dapat memahaminya. Inilah Bodhisattva Manjusri. Kebijaksanaan agungnya membantu tempat pencapaian pencerahan. Datang ke dunia saha. Bodhisattva ini tiada esensi atau karakteristik, tiada penampakan dari pergerakan, pergi atau datang. Ini adalah ajaran kendaraan besar. Prinsip kebenaran memenuhi segala alam semesta ini sehingga mereka pergi ke semua tanah. Buddha tanpa pernah bergerak dari tempat semula. Dimanapun Bodhisattva dapat membimbing para makhluk, dia tidak perlu menyampaikan, "Saya telah bergerak ke tempat itu." Karena prinsip kebenaran merata pada alam semesta ini, semua tempat juga adalah tempat di mana para Buddha dan Bodhisattva membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Ini dinamakan prinsip kebenaran kendaraan besar. Di daratan demikian membabarkan dharma, tetapi di dasar laut, istana naga laut, juga demikian membimbing para makhluk. Daratan dan dasar laut dipadukan, tidak lain adalah prinsip kebenaran berdiam dalam batin orang. Dalam batin mempunyai stupa puncak burung nasar. Batin memiliki lautan sifat hakiki yang sedemikian adanya, sehingga kita mestinya dapat menyatukannya. Demikian dikatakan. Mungkin dalam batin setiap orang masih tetap ragu. Maka kita mestinya mendengar bait naskah sutra selanjutnya. Karena demikian, Bodhisattva Pragnakuta hendak kembali. Buddha Sakyamuni menahannya, memintanya tetap tinggal. Kalau tidak, hatinya juga akan ragu. Sebenarnya bukan khawatir Bodhisattva Pragnakuta ragu, namun khawatir orang-orang ada keraguan saat mendengarkan dharma. Jika dia kembali, bait naskah sutra ini akan berakhir. Bab ini telah berakhir. Pasti ada yang menambahkan di belakangnya, baru bisa jelas. Memahami prinsip kebenaran ajaran kendaraan besar sehingga Buddha membabarkan dharma dengan segenap hati dan bersusah payah. Menyadarkan dan menuntun para makhluk. Keras kepala dan susah dijinakkan. Semua orang harus senantiasa menundukkan diri sendiri. Kita sulit untuk menundukkan makhluk lain, asalkan semua menundukkan diri sendiri, batin dijinakkan. Ingatlah, dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini.
Ingatlah setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Lautan sifat hakiki sedemikian luasnya berada di mana-mana. Prinsip kebenaran mencukupi, kita semua orang memilikinya sehingga asalkan kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.